Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya saat ini memegang kitab Tijanud Darori, yaitu sebuah kitab yang disusun oleh Imam Nawawi Al-Bantani, salah satu ulama Nusantara yang terkenal. Beliau ini adalah guru dari banyak ulama Indonesia, guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, guru dari Yai Khalil Bangkalan, guru dari Kiai Wahab Hasbullah, dan lain sebagainya. Karena itulah maka karya-karya beliau banyak dibaca di Indonesia, banyak dipelajari di pesantren-pesantren Indonesia, terutama di pesantren Nahdlatul Ulama. Beliau ini, tulisan-tulisan beliau itu diteliti oleh para intelektual, baik intelektual muslim maupun non-muslim, diteliti baik di tingkat disertasi, tesis maupun skripsi. Karena itu karya beliau adalah sebuah karya yang sangat bagus untuk dibaca oleh umat Islam yang ada di Indonesia ini, karena beliau adalah sosok dari ulama Indonesia. Beliau lahir di Tanara, Banten tahun 1813 dan meninggal di Mekah Al-Mukarramah tahun 1897. Kitab yang saya punya ini, Tijanud Darori, sebenarnya adalah bidang tauhid yang disusun Syekh Al-Bajuri, Ibrahim Al-Bajuri, kemudian disyarahi oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani mensyarahi kitab, menjelaskan kitab Tijanud Darori yang disusun oleh Ibrahim Al-Bajuri. Dalam pembahasan kitab Tijanud Darori yang disyarahi oleh Imam Nawawi Al-Bantani adalah bahwa ketika menjelaskan tentang apa yang harus diyakini oleh umat Islam, di halaman 14 misalnya disebutkan bahwa wa mimma yajibu i'tiqadu aidon anna qarnahu afdolul quruni, bahwa termasuk di antara yang wajib diyakini oleh umat Islam adalah bahwa masa yang terbaik, zaman yang terbaik adalah zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian adalah zaman setelahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu zamannya sahabat. Setelah zamannya sahabat adalah zamannya tabi'in, dan kemudian adalah tabi'in tabi'in. Jadi 3 masa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah masa yang terbaik, zaman yang terbaik, yaitu zamannya sahabat, zamannya tabi'in, dan zamannya tabi'in tabi'in. Wahai sahabatku, banyak kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh umat Indonesia ini sesungguhnya adalah kalau tidak mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, kalau tidak mengikuti tabi'in adalah mengikuti tabi'in tabi'in. Mereka adalah orang-orang yang disebut sebagai kelompok salaf. Karena itulah wahai sahabatku, bahwa kelompok-kelompok salaf itu adalah kelompok-kelompok terdahulu. Kalau misalnya orang sekarang itu mengikuti tradisi yang bisa dirujukkan kepada kelompok tabi'in, tabi'in tabi'in maupun sahabat, sesungguhnya mereka adalah termasuk pengikut salaf. Jadi pengikut salaf itu seperti itu. Nah, di dalam menjelaskan ini, maka Imam Nawawi Al-Bantani menjelaskan bahwa sahabat yang paling terbagus itu adalah sahabat, semua sahabat bagus, tapi di antara mereka tingkatan yang paling tinggi adalah sahabat yang dijanjikan untuk masuk surga. Di antaranya adalah Abu Bakar, ada 10 sahabat. Yang pertama adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Tolhah, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'dun, Sa'id, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ada 10. Dan di dalam kitab ini dijelaskan bahwa masa khilafah yang 4, pemegang khilafah yang 4 itu adalah yang terbaik. Siapa dia? Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Sayyidina Ali. Karena itulah wali haula'il arba'ati fi muddatil khilafah salasuna sanatan. Jadi pemegang khilafah yang 4 yang selama 30 tahun itulah yang terbaik. Jadi dalam kitab ini dijelaskan bahwa khilafah itu hanya 30 tahun. Siapa itu khilafah yang 30 tahun? Abu Bakar, masa pemerintahan Abu Bakar 2 tahun, masa Umar bin Khattab 10 tahun, masa Utsman bin Affan 12 tahun, masa Ali 6 tahun. 2 ditambah 10 sama dengan 12, ditambah 12 masa Utsman 24, ditambah zamannya Ali, pemerintahan Ali bin Abi Thalib 6 tahun, jumlahnya adalah 30. Jadi khilafatun nubuwah, banyak ulama mengatakan itu adalah masa zaman 4 ini.
Dan dijelaskan di sini bahwa masa setelahnya adalah raja yang keras. Raja ini hadisnya masyhur, banyak orang menyebut ini sebagai hadis Safinah namanya. Karena hadis ini melalui jalur rawi namanya Safinah. At-Tirmidzi menjelaskan itu, Hakim juga menjelaskan itu, dan lain sebagainya. Jadi hadis ini menjadi perdebatan bahwa khilafatun nubuwah itu sebenarnya adalah hanya 30 tahun, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Karena itu kalau misalnya bagi orang yang sepakat dengan ini, bahwa kalau ada orang menegakkan, memperjuangkan khilafah, itu khilafah yang mana yang mereka mau perjuangkan. Zaman Abu Bakar proses kepemimpinannya berbeda. Zaman Umar bin Khattab misalnya dia dipilih karena atas penunjukan dari Abu Bakar Siddiq. Pada masa Utsman misalnya adalah melalui Dewan Formatur. Masa Ali berbeda lagi. Itu artinya bahwa sesungguhnya khilafah itu hanya 30 tahun, dan masa itu adalah masa yang sangat demokratis. Dan dalam hadis ini yang dijelaskan oleh Imam Nawawi Al-Bantani yang barangkali melalui jalur Safinah baik At-Tirmidzi maupun Hakim meriwayatkannya, itu setelahnya adalah raja-raja, kekuasaan raja-raja yang tidak lagi demokratis karena pakai jalur namanya penurunan kekuasaan, pakai putra mahkota. Jadi bagi mereka yang sepakat dengan komentar dari Imam Nawawi Al-Bantani ini atau hadis ini, bahwa memperjuangkan khilafah saat ini itu tidak ada sebuah rujukan yang pasti tentang khilafah Islamiyah itu kayak apa, karena modelnya adalah model kerajaan. Dan Imam Nawawi Al-Bantani bisa dipastikan bahwa kalau lahir tahun 1813 dan meninggal tahun 1897, itu masa Turki Utsmani, khilafah Turki Utsmani itu masih ada. Dan tentu sebagai orang yang mengalami masa itu sangat tahu betul bagaimana khilafah Islamiyah pada saat itu. Nah, tapi ada orang pula yang tidak sependapat dengan pemaknaan hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud itu bukan khilafatun nubuwah dalam arti spesifik, tapi adalah khilafah secara keumuman. Karena itu memperjuangkan khilafah adalah sebagai sebuah fardu kifayah yang terus berlanjut sampai saat ini. Karena hadis ini tidak menjelaskan masalah memperjuangkannya, tapi bagi hadis ini yang dianggap bahwa khilafatun nubuwah itu 4 khalifah dan setelahnya adalah masa kerajaan, maka tidak perlu lagi proses memperjuangkan sistemnya. Yang diperjuangkan adalah satu spirit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga spirit yang dimunculkan oleh khalifah yang 4. Apa itu? Satu spirit untuk memperjuangkan kemakmuran, spirit untuk memperjuangkan keadilan, spirit untuk menciptakan kedamaian, spirit untuk menghargai perbedaan sebagaimana dalam kitab Mitsaqul Madinah. Jadi ulama-ulama yang mengatakan bahwa saat ini proses mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebenarnya adalah pada spirit kenabiannya itu. Jadi bukan pada sistemnya, tapi spirit kenabiannya gitu. Spirit kenabian itu apa? Menciptakan kemakmuran, menciptakan keadilan, kemudian menciptakan kedamaian, ketenangan, ada kebebasan, musyawarah dan lain sebagainya. Ada baiat. Baiat itu adalah maksudnya ada pemilihan, pengakuan dari orang-orang yang ada di sebuah lingkungan itu, di sebuah negara itu. Karena itulah bisa dimaklumi kenapa Nahdlatul Ulama kemudian Muhammadiyah juga menjadikan bahwa negara Indonesia ini sebenarnya Darul Ahdi Wasyahadah. Jadi menurut Muhammadiyah, Indonesia ini sebenarnya adalah Darul Ahdi Wasyahadah, yaitu negara perjanjian dan persaksian itu. Jadi negara perjanjian dan persaksian. Jadi kalau dibahasakan secara modern mungkin itu sebagai negara kontrak sosial gitu. Ada negara perjanjian bahwa pemerintah, presiden harus melaksanakan semua hal untuk kesejahteraan masyarakatnya, untuk kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat. Karena itulah maka namanya bisa berbeda-beda. Bisa presiden, bisa Amirul Mukminin, bisa raja dan lain sebagainya. Yang penting sesuai dengan kebutuhan daerahnya, lokalitasnya, untuk kepentingan masyarakatnya. Yang penting adalah kemaslahatan masyarakat
untuk kebaikan masyarakat, kedamaian, keadilan, kebebasan, kesejahteraan, dan lain sebagainya. Dan menurut Imam Nawawi ini, dan setelah dari masa 30 ini, itu adalah raja-raja yang keras, katanya begitu. Raja-raja yang kadangkala juga menindas, karena prosesnya adalah proses penurunan. Coba ingat bagaimana Umar bin Khattab ketika membentuk Dewan Formatur. Anak saya jangan diikutkan. Umar bin Khattab itu menghindari semangat kesukuannya itu. Sementara kalau sistem kerajaan adalah menurunkan terah kekuasaannya kepada generasi-generasi setelahnya. Karena itulah, maka Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab Sulamul Munajat ini kitab menjelaskan tentang sholat, itu ada gambaran yang pertama, Al-Khulafaur Rasyidun itu, ini dijelaskan satu, ini halaman 3, ini halaman 3 ini, nah ini. Ini ada satu adalah Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang ketiga Ali, kemudian Hasan bin Ali, kemudian Umar bin Abdul Aziz. Orang-orang yang disebutkan ini, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan bin Ali, Umar bin Abdul Aziz adalah orang-orang yang suka perdamaian ini. Hasan itu juga suka perdamaian, makanya simbolnya adalah putih. Jadi ada orang mengatakan bahwa merah putih itu putihnya adalah simbol Hasan. Ada yang mengatakan demikian. Nah, Hasan adalah simbol perdamaian. Sama dengan Ali bin Abi Thalib. Suka perdamaian, tidak suka peperangan. Karena itu Khawarij awalnya ikut kelompok pendukung Ali, lalu kemudian pisah karena menuntut supaya Ali itu menuntut balas. Tapi Ali tidak mau. Akhirnya keluar. Itulah yang disebut dengan kelompok Khawarij. Karena memang Ali suka perdamaian. Sama dengan Umar bin Abdul Aziz. Jadi Imam Nawawi Al-Bantani menulis 6 ini. Pertama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, kemudian Umar bin Abdul Aziz sebagai Al-Khulafaur Rasyidun. Coba bayangkan. Kenapa? Spirit yang diambil apa spirit? Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang suka perdamaian. Sehingga kalimat yang sangat terkenal, kalau ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat, yang paling suka adalah Umar bin Abdul Aziz. Kenapa demikian? Karena dengan perbedaan itu umat Islam menjadi mudah menjalankan agamanya sesuai dengan konteks situasi sosialnya. Dan Umar bin Abdul Aziz itu yang menceritakan, yang mengalih dan merubah khutbah-khutbah Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba itu ila akhirih, di akhir khutbah dengan cara yang demikian. Karena sebelumnya diceritakan bahwa khutbah itu adalah menghina orang-orang yang tidak sependapat dengan kekuasaan. Jadi dihina terus, orang-orang yang berbeda itu modelnya penghinaan-penghinaan. Bahkan penghinaan kepada Ali bin Abi Thalib itu termasuk begitu. Nah, karena itu zaman Umar bin Abdul Aziz itu dirubah. Banyak orang menyebut bahwa zamannya Umar bin Abdul Aziz namanya Amul Jamaah, tahun persatuan. Nah, wahai sahabatku, itulah penjelasan tentang khilafah yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani. Saya memiliki 2 kitab. Kitabnya kecil-kecil wahai sahabatku, tapi walaupun kecil, barangkali ini bisa menjadi khasanah ilmu pengetahuan buat kita. Tijanud Darori dan juga Sarah Sulamul Munajat, Imam Nawawi Al-Bantani. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.